pertama, al-um. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, kita melihat ada 3 bangsa yang disebutkan di sini. Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Kemudian sepanjang mereka roadmap dalam melakukan upaya untuk menguasai dunia, tadi ada negara-negara yang ikut bekerja sama dengan mereka. Negara mana tadi? Iran. Kemudian negara Suriah. Dan ada negara Mesir. Dan ada negara Indochina. Maksud saya itu, Indochina. Itu nggak usah disebutkan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Fitnah akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, menjelang wafatnya Abu Hurairah, demi Allah, selama aku bersama Rasulullah SAW, aku mendapatkan banyak ilmu. Dari ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah. 1 bejana ilmu, demi Allah, sudah aku sampaikan pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Namun ada 1 bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan selama ini. Karena aku tahu jika aku menyampaikannya, maka nyawa aku taruhannya. Artinya ada 1 bejana ilmu yang diterima Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, itu disembunyikan, tidak disampaikan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, hari ini kalian menyaksikan aku sampai pada akhir ajalku, maka aku sampaikan pada kalian bejana ilmu ini. Karena aku khawatir aku termasuk dikatakan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, dan itu dosa bagiku yang besar siksanya di akhirat. Maka demi Allah aku akan menyampaikannya. Maka kemudian Abu Hurairah menyebutkan 1 demi 1 hadis-hadis dari bejana ilmu tadi. Yang kedua, beberapa hal yang menarik di sini. Abu Hurairah mengatakan, menyebutkan beberapa nama. Ya, nama-nama yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini menyebutkan kucing besar. Ya, yang berasal dari negeri berkaca. Ya, kemudian juga menyebutkan kata Rus atau Al-Rus. Yang kedua, Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebuah negara yang dipimpin oleh ratu besar, seorang ratu besar. Dan Rasulullah menyebutkan nama Amerika. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyebutkan 1 bangsa yang ciri-cirinya bermata sipit, berkulit merah, dan berhidung pesek, dan berwajah lebar. Dan Rasul menamakan mereka bangsa Turki. Menemukan mereka bangsa Turki. Ini beberapa hal, 3 hal diantara apa yang disampaikan oleh siapa? Abu Hurairah terkait dengan bejana ilmu yang kedua. Menarik Bapak Ibu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Pertama tentang kucing besar dan juga negeri yang berkaca dan Rus atau Al-Rus. Kira-kira ini asumsinya ke negara mana? Rus atau Al-Rus? Kalau saya lebih kepada Rusia. Ya, Rusia. Rusia ini negara yang juga punya musim salju. Ya, dan saljunya ini menjadi bagian dari aktivitas hidup mereka yang terkesan ini menjadi kaca bagi mereka. Mohon maaf, mungkin asumsi saya salah, silakan. Berbeda pendapat silakan. Ya. Dan kucing besar di sini asumsi saya kepada Vladimir Putin.
Dia punya ambisi untuk menguasai Timur Tengah, mengalahkan Amerika. Dia curi star dan ini berhasil. Perhatikan saja para sekalian. Dalam beberapa foto ini, dia berhasil mengambil hati dari pemimpin-pemimpin Arab yang ternyata Putin ikut membantu dalam resesi atau dalam konflik yang terjadi di negara mereka. Bukankah Rusia juga ikut membantai kaum muslimin bersama dengan rejim Bashar Assad pasukannya untuk membantai kaum muslimin kan? Di Idlib, di Homs, ya, di Latakia, di mana lagi di Aleppo, perempuan sekalian. Nah, kemudian ternyata Vladimir Putin pula pernah bekerjasama dan membantu Abdul Fattah As-Sisi untuk berkuasa dan menggulingkan Muhammad Morsi. Begitu pula dengan Israel. Ya, karena Israel berada di satu negara bagian dari negara wilayah Syam, maka Putin pun melakukan hubungan erat, menjalin hubungan erat dengan Israel, yang memang sejak awal sudah getol melakukan upaya untuk menciptakan the New World Order, tata dunia baru, mewujudkan hegemoninya menguasai dunia. Yang dia ingin Israel memang dunia, tapi titik tolaknya adalah Palestina. Karena dalam pandangan Israel, Palestina adalah jantung dunia. Dia menguasai, menghubungkan tiga benua, benua Amerika, benua Afrika, Mesir dan Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya, dalam teori jantung dunia, siapapun yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Nah, Israel menguasai Palestina. Maka Vladimir Putin yakin dia tidak bisa mengalahkan Israel dalam hal ini untuk menguasai Palestina. Maka tetap Palestina serahkan pada Israel, cuma ada kerjasama bersama Vladimir Putin. Dan dibuatkanlah MOU untuk menguasai, tetap menguasai berdampingan menguasai Timur Tengah. Ya, MOU dan kesepakatan yang mereka buatkan kemudian diserahkan kepada bangsa yang menjadi eksekutor di lapangan. Siapa dia? Iran. Ya, Iran. Ya. Dan Vladimir Putin pun menjalin kerjasama dengan bangsa Iran. Dia sangat mesra untuk menyatakan hasrat keinginannya untuk menguasai Timur Tengah. Maka Iran membantu kuat apa yang ditawarkan oleh Vladimir Putin. Karena jika Israel sepakat, maka Iran pun sepakat. Karena antara Israel dan Iran itu setali tiga uang, 11-12. Di mana ada Iran, di sana ada Israel. Di mana ada Syiah, di sana ada Zionis. Ya, karena ya, Syiah ciptaan Yahudi, Bapak Ibu, baik secara ideologi ataupun secara politik. Secara ideologi, Syiah diciptakan oleh Abdullah bin Sabah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ya, setelah diusir oleh Ali, tadinya mau dibunuh, tidak jadi, diusir oleh Ali, lalu di Madain dia menciptakan sekte Syiah Sabaiyah. Itu sekte Syiah pertama di muka bumi. Ya, tapi orang Syiah sekarang menutup-nutupi itu. Oh, nggak ada Syiah, nggak ada Abdullah bin Sabah dalam Syiah, padahal ada. Padahal itu penciptanya. Adapun secara politik, Yahudi menciptakan Khomeini tahun 1979, membantu Khomeini menggulingkan Shah Reza Pahlavi. Ya, sampai dunia ikut mengacungkan jempol. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi ikut mengacungkan jempol selamat kepada Khomeini. Tapi begitu tahu ternyata Khomeini akidahnya Syiah, Dr. Yusuf Qaradawi meminta maaf dan bertobat, menyatakan diri saya bertobat pada Allah atas jeroan yang salah dari saya. Kalau dulu mengira Khomeini akan memenangkan Islam dan kaum muslim, ternyata bagian dari Yahudi. Baik. Dan berikutnya, Syiah berambisi untuk menyebarkan ajarannya melalui tahapan-tahapan yang digagas oleh Khomeini. Program 50 tahunan yang hari ini sudah sampai pada tahap kelima. 50 tahun ini dibagi menjadi 5 tahap, artinya satu tahap 10 tahun. Dan sekarang ada tahap kelima, tahap mereka memetik hasil, memanen hasil kerja mereka di dunia. Dan yang terakhir yang akan mereka petik itu adalah Asia. Negara Asia pun dilik oleh Iran untuk bekerjasama dalam mengejarkan revolusi Syiah ini. Yang terkuat adalah negara. Ini streaming ya? Baik, tidak mengarah ke sana tapi mengarah ke saya. Dah, sampai situ saja. Udah, jangan terlalu lama-lama, bahaya nanti ditangkap saya. Baik, penuh sekali, Allah, kembali ke papan tulis.
Nah, para ulama melihat bagaimana ambisi Vladimir Putin ingin menguasai Timur Tengah. Maka dia jalin kerjasama dengan negara-negara yang di negara-negara Arab yang jelas-jelas mereka melakukan pembantaian pada umat Islam. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Berarti ada peran Rusia, Vladimir Putin di sana. Dugaan saya ini kepada Rusia. Apalagi sudah jelas Rasulullah menyebutkan Rus atau Al-Rus. Gimana? Sepakat Rusia? Sepakat. Yang jawab sedikit nih. Berarti semua sedikit yang sepakat dengan saya. Gimana Bu? Sedih Bu? Sedih. Oh Indonesia, iya Bu, saya berduka Bu. Darah saya mendidih Bu. Saya mau, wah luar biasa Ibu. Baik, kemudian Ratu Besar dan menyebut Amerika. Ini jelas Rasulullah menyebutkan Amerika. Ya, negara mana lagi kalau bukan memang USA. United of Saudi Arabia. United of Saudi Arabia. United State of America, bukan United State of Arabia, bukan. KSA, Kingdom of Saudi Arabia. KSA ini USA. Kan dekat sama Amerika ya. Baik. Nah, Ratu Besar, siapa yang dimaksudkan Ratu Besar? Saya melihat ini Rasulullah menyebutkan apakah yang dimaksud Ratu Besar ini adalah Liberty. Karena simbol ikon Amerika adalah patung Liberty kan? Patung Liberty itu siapa? Ratu apa raja? Ratu, perempuan kan? Ratu Besar, dan itu besar patungnya di Indonesia. Allahu Akbar. Di Amerika. Luar biasa. Ini sudah jelas bagaimana roadmap Amerika menciptakan berdarah-darah. Dia menjadi pelayannya kepentingan Yahudi di dunia. Betul? Baik, dan yang terakhir Turki. Nah, di sini ketika Rasulullah menyebutkan Turki, yang Rasulullah maksudkan adalah Cina sekarang. Ya. Yang Rasul sebutkan Turki, jika Rasul menyebut Turki, itu artinya Cina sekarang. Maaf, tidak pakai H. Cina. Dan jika Rasulullah menyebutkan Sin, utlubul ilma walau bisin, ini bukan Cina hari ini, tetapi adalah komunitas muslim yang ada di wilayah yang berbatasan di wilayah Cina. Di antaranya ada Turkmenistan atau Turkistan, atau tanda petik ada Uighur. Nah, karena mereka muslim. Kalau Rasulullah mengatakan utubul ilma walau bisin, karena Sin yang maksud Rasulullah adalah wilayah muslim. Di sana mereka adalah umat Islam. Ya, mereka yang pernah memberikan bantuan kepada Utsman bin Affan ketika akan membuat mushaf Quran pertama Itu kertasnya dari sana. Ada yang menyampaikan dari Uighur. Kertas yang digunakan oleh Utsman bin Affan untuk menciptakan mushaf Quran pertama Baik Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, kita melihat ada 3 bangsa yang disebutkan di sini. Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Kemudian sepanjang mereka roadmap dalam melakukan upaya untuk menguasai dunia, tadi ada negara-negara yang ikut bekerja sama dengan mereka. Negara mana tadi? Iran. Kemudian negara Suriah. Dan ada negara Mesir. Dan ada negara Indochina. Maksud saya itu ya, Indochina. Itu nggak usah disebutkan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Ini membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ilaha illallah wa idunil arabi min syarrin qad iktaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Dan ini Rasulullah kaitkan dengan futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj misnahadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, sebesar ini.
Nah, berarti petaka ini ada kemungkinan dari pelakunya Ya'juj dan Ma'juj, tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang ori, Ya'juj Ma'juj yang KW. Ya, karena ada 2 Ya'juj Ma'juj, bahkan ada 3 kalau begitu. Pertama Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang membentenginya ketika berada di tanda petik Cina menurut kami. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj yang terkait dengan petaka yang menimpa bangsa Arab, dan Ya'juj Ma'juj yang nanti akan keluar di zaman Nabi Isa turun, di saat Nabi Isa turun. Jadi ada 3 Ya'juj Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj yang asli cuma 2, yang dulu dan yang nanti zaman Nabi Isa. Adapun yang menimpakan petaka pada bangsa Arab, ada Ya'juj Ma'juj keturunan yang pertama kali. Karena Ya'juj Ma'juj yang pertama menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia, itu adalah keturunan dari Yafis bin Nuh. Nabi Nuh punya anak laki-laki yang terbesar Yafis. Yafis punya keturunan bernama Maguk. Maguk bin Yafis inilah yang melahirkan keturunan yang bangsanya dinamakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang dulu dikurung oleh Zulkarnain dalam cerita surat Al-Kahfi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, Arab Spring inilah yang menjadi pembuka Armageddon. Nah, jadi Bapak Ibu, Armageddon ini dimulai dari Arab Spring sampai nanti umat Islam berhasil merebut kembali Konstantinopel. Peperangannya apakah ada disebutkan Rasulullah SAW? Iya, ada peperangan disebutkan oleh Rasulullah. Baik, saya perlihatkan satu hadis yang menunjukkan perang Armageddon yang kemudian nyambung dengan Malhamatul Kubra. Ya, baik, saya perlihatkan tayangannya dan kemana-mana tetap bersama saya yang salah satu ini. Tapi sebetulnya tayangan ini sudah pernah saya perlihatkan kalau tidak salah di sini, ya. Nah, Bapak Ibu, saya melihat tadi tayangan bagaimana deislamisasi yang terjadi di tanah Arab. Sudah mulai diizinkannya permainan poker. Itu berjamaah mereka main poker. Ya, pakai sorban, pakai gamis lagi. Kemudian diizinkannya permainan Smackdown. Diizinkannya permainan konser musik. Masya Allah, ini Arab. Dan ada fashion show di hari-hari tertentu. Dan juga diizinkannya di hari-hari tertentu untuk berbikini di laut Arab. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi Bapak Ibu silakan datang ke Arab Saudi sendiri, terutama Jeddah. Datang Bapak Ibu ke Jeddah, ya, perbandingkan dengan Dubai. Masya Allah, merinding. Itulah Arab hari ini. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika Imam Mahdi datang nanti dibaiat oleh kaum muslimin, perang pertama bukan melawan Rusia, bukan melawan Israel, bukan melawan Amerika, dan bukan melawan Cina, tapi justru melawan Arab Saudi, negara-negara Arab, karena kekufuran mereka.